Bagaimana cara Allah menyembuhkan Nabi Ayub? Ada di surah Sad ayat 42. Allah berfirman, "Urqud birijlik." Maksudnya apa? Ketukkan tumit kakimu ke bumi. Duk. Jadi kan lagi duduk Nabi Ayub kan enggak, waktu itu sudah payah berdiri. Suruh ketukkan tumitnya ke bumi. Begitu diketukkan, keluar air, mata air. Akhirnya mandi Nabi Ayub, minum, bukan cuman sembuh, kembali muda. Ya salam, kembali muda. Coba. Kemudian Nabi Ayub suruh istrinya mandi dengan air itu, masih ada airnya. Minum dengan air itu, subhanallah, istrinya kembali muda lagi. Saya kalau ceramah di mana-mana, banyak ibu-ibu bertanya, di manakah air itu berada? Luar biasa. Pasti pertanyaan itu terjadi. Dia mau muda lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, calon-calon surga. Untuk akhwat calon-calon bidadari surga, amin ya rabbal alamin. Pada malam ini kita melanjutkan kisah Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam. Di pertemuan sebelumnya kita sudah menyampaikan tentang nasab Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam. Beliau adalah keturunan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, dari putranya Nabi Ibrahim yang bernama Nabiullah Ishaq alaihi salatu wassalam, dari putranya lagi yang bernama Al-Is. Al-Is itu saudaranya Nabi Ya'qub. Jadi itulah Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam. Karena setelah diutusnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, tidaklah kemudian dilahirkan Nabi dan utusan Allah melainkan dari keturunan Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim diutus menjadi utusan Allah, selanjutnya tidaklah lahir Nabi dan Rasul melainkan dari keturunan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Juga terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Ibrahim itu dijulukinya Jaddul Anbiya atau Abul Anbiya, ayahnya para nabi atau kakeknya para nabi. Alaihim wa ala nabiyina afdhalus salawat wassalam, termasuk Nabi Ayyub ini. Yang dijuluki kakek nabi itu ada 3. Yang pertama Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, Jaddul awal, ini kakek pertama manusia ini. Yang kedua Nabiullah Nuh, Jaddul thani
alaihi salatu wassalam, kakek kedua manusia. Semua manusia yang hidup di zaman ini atau semua manusia yang terlahir setelah banjir besar yang dialami kaum Nabi Nuh, ada manusia lagi lahir, berarti dia keturunan Nabi Nuh. Kita semua keturunan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, dan Nabi Nuh keturunan Nabi Adam. Begitu. Jadi kalau ada orang bilang marga saya keturunan Nabi Nuh, ya semua marga di dunia keturunan Nabi Nuh. Jaddu tsani. Nabi Nuh punya anak berapa yang hidup? Berapa? Ada berapa yang hidup? Laki-lakinya berapa? Yang selamat dari banjir? 3 orang. Siapa aja namanya? Wah, balik lagi nih. Balik lagi kisah Nabi Nuh nih. Ham, Sam, Ham dan Yafith. Sam menurunkan bangsa Arab dan Bani Israel. Ham menurunkan bangsa Afrika. Yafith selainnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan kisah Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam. Sekarang beliau mendapati ujian penyakit. Dan kita sudah sampaikan di episode sebelumnya bahwa di antara penyebab penyakit yang diderita Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam karena hasudnya syaitan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkur 'abdana Ayyub idh nada rabbahu anni massaniya syaitanu binusbi wa 'adzab." Dan sebutkanlah atau dan ingatlah akan hamba kami, kata Allah Subhanahu wa taala, yang bernama Ayyub. Maksudnya Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam, ketika dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya, bermohon kepada Allah sebagai Tuhannya, sesungguhnya aku, ya Allah, diganggu oleh syaitan dengan kepayahan dan dengan siksaan. Karena waktu itu syaitan mengatakan kepada Allah, dia putus asa godain Nabi Ayyub untuk maksiat kepada Allah. Nabi Ayyub ini kan sudah saya sampaikan, beliau ini orangnya ganteng, istrinya cantik, anaknya banyak, hartanya berlimpah, piaraannya berkembang biak dengan barokah, orangnya ahli sedekah. Kata setan, ya terang aja dia tidak bisa kugoda ya Allah, karena kau berikan nikmat padanya. Coba kalau dicabut tuh nikmat, berubah nanti dia. Ternyata subhanallah, setelah dicabut semuanya oleh Allah, sisa hanya istri dan beliau saja. Anaknya semua wafat, hartanya semua hilang, musnah. Tinggal beliau dan istrinya saja. Istrinya dalam keadaan sehat walafiat, sedangkan beliau dalam keadaan sakit. Sakit apa? Sakit apa? Jangan disebut macamnya. Quran nggak nyebut macam penyakitnya. Pokoknya sakit aja. Saya sudah sampaikan di episode sebelumnya. Ahlus sunnah wal jamaah berusaha menyampaikan kisah para nabi dengan akhlak, dengan adab. Jangan sampai kita terperangkap kepada kisah kurang adab kepada Nabi. Sakitnya nanti gini-gini dijelasin sampai dipretelin. Kalau benar omongannya, udah ngomong aja, sakit aja pokoknya. Sakit yang menyebabkan beliau tidak bisa bergabung dengan banyak manusia. Tapi sakitnya tidak menular. Saya ulangi, sakitnya tidak menular. Tidak ada satupun nabi yang diuji dengan penyakit menular. Tidak ada.
Semua nabi kalau dikasih sakit sama Allah, sakit terhormat. Alaihim wa ala nabiyina afdhalus shalah wassalam. Pokoknya sakit. Kalau mau ceritain begitu. Kalau mau berakhlak dalam mengisahkan kisah para nabi. Tapi kan ada riwayatnya. Beberapa kitab menyebutkan. Ya tapi kan nggak berdasarkan yang sahih. Tidak bisa dipastikan kesahihannya. Ya sudah, kita ceritain aja dengan adab, apa susahnya sih? Lebih aman kan? Ya salam bilang itu, ya salam itu, ya salam. Ya salam. Ojo menengai, ojo iki. Walhasil kemarin juga kita kisahkan beliau sakit selama 18 tahun. Bukan seminggu 2 minggu, bukan sebulan 2 bulan. Kita aja ngalamin ujian kayak begini udah ngeluh, banyak yang ngeluh. Ini berapa tahun? 18 tahun. Kebayang nggak? 18 tahun nggak bisa nyari nafkah. Subhanallah, kemarin kita bahas istrinya Masya Allah, namanya Sayyidati Rahmah, wanita salehah yang langsung mendapatkan curahan ridha dan rahmat dari Allah. Karena dalam keadaan suaminya sulit, dia membantu. Jangan kayak yang di sono. Yang di sono di mana itu? Suaminya masih kerja aja udah dibentak. Gimana suaminya sakit? Suaminya pulang masih bisa kerja, udah dibentak pulangnya. Ada nggak yang begitu? Mana dia orangnya? Na'udzubillahi min dzalik. Gimana suaminya taat? Tahu taat itu? Susah. Taat artinya susah. Bukan susah loh. Susah. Walhasil. Insyaallah Allah karuniakan kita istri yang salehah. Emang belum dapat? Ya salah. Ya salah. Luar biasa. Maksudnya yang sekarang udah jadi istri kita insyaallah tambah salehah. Ntar kalau begini ntar nggak boleh ngaji lagi di mana. Ngajian apa itu katanya? Ya salam. Jadi para hadirin dan hadirat sekalian, singkat kisah kemarin kita sudah sampaikan bahwasannya istrinya Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam kerja jadi pesuruh. Bayangkan dari istri saudagar mau menjadi pesuruh, yang penting pulang bisa bawa makanan buat suaminya. Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Lama kelamaan bertahun-tahun ternyata ada yang hasut, ada yang bongkar, ada yang gosipin perempuan-perempuan di sekitarnya. Itu hati-hati itu istrinya Ayyub itu, nanti takutnya bawa penyakit tuh. Fitnah, dibilang bawa penyakit Nabi Ayyub tidak menular. Salah satu bukti bahwa penyakit Nabi Ayyub tidak menular, istrinya yang tiap hari bersamanya tidak tertular. Penyakit itu bisa tertular atau tidaknya itu dengan izin Allah. Kalau Allah tidak izinkan, tidak tertular. Jadi kalau tidak mau tertular dengan penyakit, dekatkan dirimu kepada Allah, mintalah kepada Allah perlindungan. Ya salam. Yang penting hati kita seneng, kan obat ada di sini. Yang penting hati kita seneng. Orang hujan-hujanan, dagangannya kagak laku, hujan-hujanan, pulang flu, langsung flu tuh. Kenapa? Kehujanan, kagak laku dagangannya, kehujanan flu. Coba orang yang baru nerima duit 50 juta, pulang kehujanan, biasa aja. Subhanallah. Masalah kegembiraan. Ini. Mudah-mudahan hati kita gembira, insyaallah. Udah dikasih tahu resepnya sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza dhaqat 'alaika dunya, faqul ya Allah. Kalau dunia mempersempit engkau, katakan ya Allah. Selesai. Minta sama Allah kegembiraan. Ini mesti plong. Hati kudu baik. Jangan sombong, jangan hasut, jangan iri, jangan dengki, jangan suuzon. Masya Allah, tabarakallah.
Mudah-mudahan Allah ampunin dosa-dosa kita, Allah rahmatin kita. Akhirnya singkat kisah, istrinya udah nggak bisa kerja lagi. Taunya zaman dulu tuh istrinya Nabi Ayub ini kan cantik, rambutnya panjang. Ada orang yang kepengenin rambutnya, orang fulus. Akhirnya dijual apanya tuh istilahnya tuh, rambut sampingnya tuh dijual sama orang berduit. Pulang bawa makanan enak, kata Nabi Ayub, dari mana semua ini? Makanlah wahai suamiku, ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dimakan. Besok dijual lagi sampingnya. Kan istrinya ditutupin, rambutnya ditutupin sama kerudung. Jadi nggak tahu Nabi Ayub kalau istrinya jual rambut. Ternyata yang kedua dipaksa sama Nabi Ayub. Jujur padaku, apa yang kamu lakukan sampai dapat sebanyak ini? Dibuka rambutnya, udah kagak ada. Ternyata rambutnya sudah digunting panjang. Disitulah Nabi Ayub alaihi salatu wassalam marah kepada istrinya. Nanti kalau aku sembuh, ku cambuk kau dengan 100 kali cambukan. Nazar Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Ketegasan dalam menegakkan suatu kebenaran kepada istrinya. Namun Allah Subhanahu wa taala meridhai istrinya Nabi Ayub alaihi salatu wassalam yang senantiasa berkhidmat kepada suaminya tanpa pamrih, dengan ikhlas, sehingga nanti Allah Subhanahu wa taala berikan solusinya. Istrinya tetap dihukum tapi tidak terhukum. Seperginya istrinya, disitulah Nabi Ayub melihat dia mampu untuk menghadapi ujian ini, tapi istrinya sudah tidak mampu. Dia mampu, tapi istrinya sudah tidak mampu. Soalnya dulu lagi istrinya bilang, antum ini kan Nabi, kalau minta sembuh juga sekarang disembuhkan. Iya, saya kalau minta pasti disembuhkan sama Allah, tapi saya malu. Dulu sehatnya masanya lebih banyak dibanding sakitnya. Sakit baru 18 tahun, saya sehat sudah puluhan tahun. Jadi cara ngurangin rasa sakit ternyata nginget sehatnya. Ente sakit gigi nih. Cara ngurangin sakit gigi antum waktu antum merasakan, caranya nginget apa? Waktu gigi sehat udah berapa tahun nih gigi sehatnya asik dipakai buat makan nasi uduk wa bihun. Wah, pagi-pagi nasi uduk wa bihun. Begitu. Paham ya? Jadi mengingat masa sehat. Akhirnya kemudian para hadirin sekalian, Nabi Ayub berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa Nabi Ayub, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 83. Ya salam. Wah. Sedekah dulu ah. Ini sedekah ini buat kesembuhan juga, penyakit semua sembuh pakai sedekah. Yang gede sedekahnya. Yang besar. Kalau sedekahnya kecil dapatnya kecil, kalau sedekahnya gede dapatnya gede. Rezekinya bagus, doanya kabul, anak pada benar. Ya salam itu. Difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 83, wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyad dhurru wa anta arhamur rahimin. Ini doa luar biasa ini. Ini doa terkenal, doa Nabi Ayub. Dan Ayub kata Allah, ketika dia bermohon, bermunajat, merintih kepada Allah Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala, anni, sesungguhnya aku, massaniyad dhurru, sedang tertimpa atau terkena suatu yang membahayakan, maksudnya penyakit. Dan di sini juga dia khawatir ketidakmampuan istrinya melanjutkan ujian. Asyaddun nas bala'an al-anbiya, kata Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Paling berat ujiannya para nabi. Kemudian orang-orang saleh. Kemudian selanjutnya. Kadar kesolehannya. Di sini nih, ana mau jelaskan, tolong ya, perhatikan baik-baik ya. Kadang kita pernah nemuin orang begini, Pak, tahajud Pak, sholat di masjid, jamaah, banyak baca Quran. Aneh nggak berani. Kenapa nggak berani? Ntar kalau ibadahnya kuat, ujiannya gede. Ada nggak yang begitu modelnya? Mana dia tuh orang itu? Kagak ke masjid ini, takut diuji katanya. Loh, pilihannya cuma dua. Kalau antum ibadah, antum diuji. Antum tidak ibadah, antum diazab. Minta yang mana? Hah? Kalau antum ibadah, antum di apa? Diuji. Kalau tidak ibadah, diazab. Gimana diazab? Tuh buktinya. Tuh buktinya. Fulan bin Fulan, Ibnu Fulan, Ibnu Fulan, Ibnu Fulan. Wah, Ibnu Fulan dulu. Hah? Makanya jangan namain anaknya Fulan ya. Sudah dipakai ceramah si Fulan. Tuh buktinya. Kagak bener, kagak sholat, kagak ngaji. Sama ulama jahat. Pada seneng-seneng aja. Fasilitasnya bagus, duitnya banyak, sehat-sehat aja. Ketawa-tawa mulu kita lihat. Itu azab juga, tapi namanya azab model istidraj. Na'udzubillah, amin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa kalau kamu menyaksikan ada seorang hamba diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesenangan dunia sementara dia adalah ahli maksiat, ketahuilah itu adalah istidraj. Azab berupa uluran. Itu yang terjadi pada Fir'aun, Qarun dan lain sebagainya. Nanti ada waktunya dicabut, peng, langsung kayak layangan diulur sampai tinggi baru diputus. Ibarat orang diangkat ke lantai ke atas sampai di atas dijatuhin. Itu istidrat. Hukumannya lebih berat. Justru kalau diazab dengan azab yang pedih, dia langsung tobat. Ada orang nggak benar tiba-tiba diazab dengan penyakit, diazab dengan kesulitan rezeki, dia langsung apa? Segera sadar, taubatan nasuha. Tapi kalau yang istidrat bahaya. Naudzubillah min dzalik. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Falamma nasu ma dzukiru bih." Maka tatkala mereka melupakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melupakan peringatan yang Allah berikan padanya. Apa kata Allah? Fatahna alaihim abwaba kulli syai. Justru maka kita bukakan buat dia segala pintu kesenangan, rezeki, ketenaran, popularitas, elektabilitas, segalanya dikasih. Tuh, ambil. Dunianya ambil. Fatahna abwaba kulli syai. Hatta idza farihu bima utu, sampai dia betul-betul bangga dengan apa yang didatangkan padanya. Nih, gua orang hebat nih, gua orang kuat nih juga. Akhadnahum baghtah. Nanti ada waktunya kita azab secara mendadak buat ngabisin semuanya. Kata Allah. Fa idzahum mublisun, maka pada saat itu mereka terdiam berputus asa. Bengong, ya, nyesal. Naudzubillah min dzalik. Tapi enggak semua orang dikasih dunia lagi diazab, enggak. Ada juga orang yang dikasih dunia memang dikasih rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nentu ini gimana kita lihat diri kita? Makin istiqomah apa makin enggak benar, udah gitu aja. Kalau makin istiqomah berarti itu rahmat dari Allah. Kalau dikasih kekayaan makin enggak benar berarti itu apa? Istidrat. Jangan diirikan orang yang lagi kena istidrat dikasihani. Ada orang kadang suka nanya begitu, aneh yang sholat, aneh yang ngaji, hidup aneh susah, giliran teman aneh hidup, lu ya apa sih? Ente kesian dong sama dia. La ilaha illallah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya salam. Allahumma sallimna wal muslimin.
Jadi begitu para hadirin ya. Orang yang berat ujiannya itu orang yang saleh. Bedain antara ujian sama azab. Bedain antara ujian sama hukuman. Sama kayak ente lagi sekolah. Kalau dihukum sama guru, ada nilainya enggak? Kalau dihukum sama guru, ente jalanin hukuman dapat nilai enggak? Suruh tulis sebuku, saya tidak malas lagi. Saya tidak malas lagi, hukuman dari guru. Setelah ente tulis sebuku, dapat nilai enggak? Enggak, udah dihukum enggak dapat nilai. Kalau ujian? Kalau ujian dapat nilai, naik kelas, ada hiburannya habis itu. Dan perhatikan ya, baik-baik, yang namanya ujian dari Allah beda sama ujian buatan manusia. Ujian buatan manusia dia pukul rata. Anak pinter, anak setengah pinter, anak gak pinter, ujiannya sama. Ujiannya bukan sama. Tuh sekelas tuh, padahal IQ-nya lain-lain, pinternya lain-lain, ujiannya sama. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha baik, menguji hambanya sesuai kadar kemampuan hambanya. Dan perlu catatan satu lagi, Anda jangan panik kalau dapat ujian dari Allah. Kenapa? Karena ada ayat-ayat lain yang Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Ada jaminan dari Allah, kalau kamu takwa menghadapi ujianmu, Allah yang keluarkan ujianmu itu. Allah yang keluarkan kesulitanmu, bukan kamu. Allah yang akan kasih jalannya. Dan Allah kirimkan rizki tak terduga. Jadi buat apa beralasan banyak ibadah takut kena ujian? Ya salah. Kapan mau naik kelasnya? Wong ujiannya ujian yang bakal dikasih tahu sama Allah kok. Kalau emang ente benar orang soleh, ya salam ente. Ya salam ente. Kayak Nabi Ayub, diuji dengan ujian yang berat. 18 tahun. Ini orang baik, orang tukang sedekah. Habis semuanya. Datang ujian yang berat. Doa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Coba ucapin setelah saya. Anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Antum kalau lagi betul-betul kepepet, mentok, kagak ada jalan, doa ini tengah malam qabul insyaallah. Itu ada di surat Al-Anbiya ayat 83. Allahumma anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Udah kelar, enggak ada apa-apa ente. Tapi kalau bisa diulang-ulang, yang ente mengaku sudah enggak ada jalan lagi sudah. Anni massani ad-durru wa anta arhamur rahim. Pakai ini doa. Kita belajar Nabi Ayub dapat amalan. Wa yajibul muttarra idza da'a. Allah menyatakan pasti mengabulkan orang yang doanya muttar. Bukan yang mudah-mudahan. Nanti kan kalau mudah-mudahan mudah-mudahan ada jalan keluarnya. Ya. Muttar tuh mentok. Kemana lagi nih Allah? Bukan darimu nih. Udah mentok, ada jalannya nanti. Ya salam ente, ya salam ente. Makanya ente perlu asuransikan diri ente. Banyakin sedekah, banyakin sedekah pagi, sedekah siang, sedekah sore, sedekah malam, sedekah, banyakin sedekah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fastajabna lahu, maka kami kabulkan permohonannya. Fakashafna ma bihi min durrin, maka kami lepaskan Nabi Ayub alaihi salatu wassalam dari apa yang diderita olehnya. Kami lenyapkan penyakitnya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'hum rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Nanti kita sampaikan ini. Bagaimana cara Allah menyembuhkan Nabi Ayub? Ada di surah Sad ayat 42.
Allah berfirman, "Urqud birijlik." Allah berfirman sama Nabi Ayub, "Urqud birijlik." Maksudnya apa? Ketukkan tumit kakimu ke bumi. Duk. Jadi kan lagi duduk Nabi Ayub kan enggak, waktu itu sudah payah berdiri. Suruh ketukkan tumitnya ke bumi. Begitu diketukkan, keluar air, mata air. Mata air yang mana airnya bersih, bening, sejuk sekali. Kemudian Allah berfirman, "Hadza mughtasalun baridu wa syarab." Ini air buat mandi, airnya sejuk dan buat minum. Mandinya buat ngobatin penyakit luar, minumnya buat ngobatin yang di dalam. Jadi perlu diomongin ini. Obat terbaik air murni dari Allah. Saya ulangi, obat terbaik untuk membasmi berbagai penyakit air murni yang dari Allah. Ya salam. Kalau ente percaya, kalau ente yakin, maka insya Allah orang wudu jauh dari penyakit. Orang sering mandi wajib, mandi sunnah, jauh dari penyakit. Orang yang mandi untuk sholat subuh jauh dari penyakit. Tanya sama babe-babe kita nih yang pada panjang umur sehat walafiat, rata-rata mandi pagi. Ya bebe. Antum usia berapa Pak? 77. Mandinya jam berapa? Jam 1. Jam 1 pagi. Loh bener, karena mandinya buat tahajud. Hadza mughtasalun baridu wa syarab. Apa sih? Ini air yang sejuk buat mandi dan buat minum. Jam 1 lagi. Kita jam 3 deh belajar. Jangan langsung jam 1. Belum kuat kali kita. Masya Allah. 77. Jalannya ente kalah ente. Sama Pak Haji jalan kalah ente. Karena lihat tadi jalan. Luar biasa. Insyaallah kita doakan orang tua kita panjang umur, sehat walafiat. Ini jadi para hadirin. Akhirnya mandi Nabi Ayub, minum, bukan cuman sembuh, kembali muda. Ya salam. Kembali muda. Coba. Makanya wajahnya pada ajib-ajib. Yang sering Yang sering mandi subuh. Coba yang mandinya jam 7:30, subuhnya jam 8. Ya. Udah dah. Kagak ada sedep-sedepnya. Paham? Ibarat orang ngomong ini nasi ulam nggak ada kelapenya. Ya. Ya salam. Jadi ingat nasi ulam. Jadi begitu para hadirin. Mandi subuh dan cuci tangan itu cukup. Cuci tangan cukup. Jangan kebanyakan pakai kimia. Cuci tangan air murni dari Allah. Baca bismillah, salawat, insya Allah bersih zahiran batinan. Amin ya rabbal alamin. Jadi kemudian Nabi Ayub ada riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waktu Nabi Ayub mandi didatangkan sama Allah belalang emas. Belalang apa? Emas. Begitu tuh belalang jatuh, belalangnya mati. Belalang emas jatuh mati, rame. Akhirnya kata Allah, ambil tuh belalang buat modal hidupmu ya Ayub, kata Allah. Biar kaya lagi. Itu belalang emasnya ditaruh di kantongnya. Udah full kantongnya, diambil lagi sama Nabi Ayub begini. Katanya Allah, alam tasba ya Ayub, tidakkah kamu merasa kenyang? Fa kaifa asba min barakatik ya Rabb. Gimana orang bisa kenyang dengan berkah darimu ya salam. Bukan keserakahan ya. Karena dia pengen buat orang miskin, dia pengen buat orang susah.
Hartanya itu bukan buat keserakahan. Kemudian gak lama istrinya pulang. Mana suamiku, mana suamiku? Pas dia ngeliat, astagfirullahaladzim, telah masuk ke dalam rumahku, bukan mahramku katanya. Saya suamimu. Ya salah. Iya sih, kamu wajah mudanya Ayub. Anak Ayub, Allah telah datangkan kepadaku obat. Istrinya sudah tua. Kemudian Nabi Ayub suruh istrinya mandi dengan air itu, masih ada airnya. Minum dengan air itu. Subhanallah, istrinya kembali muda lagi. Saya kalau ceramah di mana-mana, banyak ibu-ibu bertanya, di manakah air itu berada? Luar biasa. Pasti pertanyaan itu terjadi. Dia mau muda lagi. Makan semangka yang banyak sama keju. Ya salam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walhasil, akhirnya istrinya muda lagi. Makanya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang terjadi? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala ayat 43, wa wahabna lahu ahlahu, maka kami anugerahkan kembali keluarganya, wa mithlahum ma'ahum, anak-anak yang dulu wafat terlahir bukan. Anak-anak yang dulu wafat ada penggantinya, yang dulu sudah masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dulu sudah masuk apa? Surganya Allah. Istrinya mengandung anak lagi. Istrinya mengandung anak lagi, bukan anak yang dulu, bukan anak yang dulu sudah di surga. Nambah anak lagi, sejumlah anak yang telah wafat, anak baru-baru lagi. Ya. Wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna. Ini rahmat dari kami kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa dzikra liulil albab. Ini pelajaran buat orang-orang yang berakal, buat orang-orang yang punya akal, buat orang-orang pintar. Ini pelajaran. Artinya apa? Kuncinya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ente hatta cuci tangan pakai apa? Nggak baca bismillah, nggak minta sama Allah, tidak bisa mencegah kamu dari penyakit. Air putih atau air biasa, kamu baca bismillah, kamu minta sama Allah, bisa mencegah kamu dari apapun itu. Ya salam ente. Makanan bergizinya kayak apapun, tidak nyebut nama Allah, bisa jadi mudarat buat tubuhmu. Makanan meskipun bukan makanan bergizi, cuman ada itu, tapi kamu baca bismillah, bisa bergizi insyaallah. Selama itu halal. Amin ya rabbal alamin. Ada orang makannya cuman badannya kuat, ditanya, "Pak, makannya apa?" Kacang panjang. Makannya kacang panjang, tau kacang panjang itu? Hah? Yang buat sayur asem. Kacang panjang tau enggak? Masih ada dia. Tapi badannya kuat, bukan kacang panjangnya. Terus besok pada ngomong, ente obat ini kacang panjang nih, ente obat ini bukan kacang panjangnya, dia makannya kayak gimana tuh? Ente tanya makannya dia kayak gimana bisa tuh kacang panjang bisa jadi obat? Dia makannya pakai bismillah dan dia mengharap manfaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya salam ente, ya salam ente, ya salam. Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya gimana nih urusan istrinya? Dulu udah nazar, pengen nyambuk istrinya. Allah kasih pembelaan. Wa khudh biyadika dirthan fadrib bihi wa la tahnath. Katanya Allah, hai Ayub, kumpulkan itu rumput. Ada riwayat rumput, ada riwayat ranting, dikumpulkan jadi satu ikatan. Jadi cuma giniin doang tuh. Ya orang enggak giniin doang. Rumput mana sakitnya? Jadi pukul dengan itu tapi tidak tidak melanggar sumpahmu. Gitu. Kan dulu kan nggak ngomong saya cambuk kamu dengan 100 kali cambukan yang keras, tidak ngomong begitu. Cambuk 100 kali ngomongnya. Ini suruh sama Allah. Pakai apa? Pakai rumput, ada riwayat lain pakai ranting. Inna wajadnahu sabiran. Sesungguhnya kami dapati Ayub, hambaku itu dalam keadaan yang sabar. Orang sabar pasti dapat jalan
keluar. Ni'mal abdu, sebaik-baik hamba kata Allah, innahu awwab, sesungguhnya orang yang suka kembali taat kepada Allah. Jadi selalu hidupnya tuh kembali taat gitu. Bukan kembali maksiat tapi kembali taat, bukan tomat. Tahu tomat? Tobat kumat katanya. Tare tobat, tare kumat. Ini kembali taat. Masya Allah, tabarakallah. Dan kisah Nabi Ayub ini kesimpulannya ada di surat Shad ayat 41 sampai 44 dan surah Al-Anbiya ayat 83 sampai 84. Di 84 di ayat setengah terakhir yang belum kita baca, wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum, sama nih. Kami datangkan kembali keluarganya dan yang seperti keluarganya yang telah hilang. Jadi ada lahir lagi anak-anak yang baru. Rahmatan min indina, ini rahmat dari sisi kami kata Allah. Wa dzikra lil abidin. Di sini lain lagi firman-Nya, tambahan. Wa dzikra lil abidin, pelajaran buat orang-orang yang beribadah kepada Allah. Selalu intinya dapat jalan keluar, selalu dapat jawaban. Ya salam ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat. Dulu ada seorang ulama, saya pernah dengar ceramahnya, namanya Asy-Syaikh Kishk rahimahullah tabaraka wa taala, ulama besar dari Mesir. Beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mata zahirnya tidak melihat. Tapi beliau melihat dengan ainul basirah. Jadi beliau bilang waktu itu saya masih ujian di Azhar. Saya dengar ceramahnya waktu itu. Dengar ceramahnya lewat syarif, lewat apa? Lewat kaset. Lewat syarif. Nah, akhirnya beliau bilang, saya menghadapi ujian. Dosennya ini dosen paling berat kalau ngasih ujian di Azhar. Kadang-kadang soal yang sulit untuk ketemu di kitab. Saya hampir saja putus asa menghadapi ujian itu. Malam harinya saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Ujian besok ini. Subhanallah. Mataku sebelum tidur tidak bisa melihat. Tapi ketika aku tidur, diperlihatkan aku soal besok. Tidur, diperlihatkan soal besok. Jadi setelah aku bangun, saya pikir ini mimpi, insya Allah benar nih soalnya. Pas masuk di kelas, dibacakan soal padaku, ku tahu semua jawabannya karena aku dapat ya sudah. In anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Artinya apa? Segala kesulitan apapun itu, pakai doa ini ada jalan keluar. Saya pernah dengar itu, Asy-Syaikh Kishk. Jam 7 mau ceramah, khutbah Jumat jam 11, jam 7 udah macet jalanan ke masjid situ. Kalau khutbah ilahumma Allah, la ilaha illallah, jamaahnya begitu. Manil wahid Allah, manil qahhar Allah. Asik. Ya salam. Hada yatakallam bil qalb. Insyaallah Allah ampunin dosa-dosa kita, Allah rahmatin kita. Nantikan kisah-kisah berikutnya. Insyaallah kisah berikutnya tentang Nabi Daud. Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam. Berkenaan di dalamnya Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Berkenaan di dalamnya Nabiullah Samuel. Berkenaan di dalamnya tentang Talut dan Jalut. Kita akan saksikan pada episode selanjutnya insyaallah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim.
wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith wa min 'adzabika nastajir birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Dan saya ingatkan, kita sekarang masuk tanggal berapa? 2 Zulhijjah. Dan menurut hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW menyampaikan hari-hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya untuk beramal saleh adalah yang paling dicinta adalah 10 malam pertama bulan Zulhijjah. Tanggal 1 sampai 10. Makanya disunahkan 1 sampai 9-nya puasa. Malamnya tahajud, banyakin baca Quran, fokuskan ibadah, kurangin urusan dunia. Inilah hari-hari kamu harus banyak beribadah, banyak berdoa, banyak merintih kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fina wa fikum. Jadi puasanya sampai tanggal 9. Kalau tanggal 10-nya haram puasa karena Idul Adha. Kemudian siapkan diri untuk kurban insyaallah. Barakallahu fina wa fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.